Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Dilihat temannya ada yang masih belum masuk. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Silahkan Fatih untuk memimpin doa. Fatih, berdoa Fatih. Berdoa mulai. Pimpin doanya. Selesai. Baik, terima kasih Fatih. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, kita masih akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dari pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok. Siapa yang tahu nama lain dari ide pokok apa? Ayo. Gagasan pokok. Gagasan pokok, pinter. Ada lagi yang Gagasan lain? utama. Gagasan utama. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan utama. Selain itu, kalian akan menemukan ide pokoknya dengan benar. Lalu setelah itu kalian akan menyajikan hasil identifikasi ide pokoknya secara lisan. Kegiatan pembelajaran kita hari ini ada membaca teks, mengamati gambar, lalu kita nanti akan berdiskusi dan juga mengamati video pembelajaran, mengerjakan tugas dan evaluasi. Sebelum mulai, mari kita lakukan seperti biasanya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, sekarang pengertiannya. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah suatu gagasan pokok yang berada dalam sebuah paragraf. Jadi, ide pokok itu adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Paragraf. Hari ini kita akan membaca sebuah teks yang berjudul nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelum kita mulai membaca, disiapkan dulu LKPD Bahasa Indonesia yang sudah Ibu share tadi di grup. Jadi nanti ketika kita akan membahas, kita bahas satu persatu ya, supaya kalian lebih paham. Kita jadikan paragraf ke-1 ini ada sebagai contohnya. Silahkan dibaca, Saka. Sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Terima kasih banyak. Ini adalah paragraf 1. Sekarang pertanyaan Ibu, ide pokok dalam paragraf 1 ini terdapat di kalimat yang mana? Ke-1. Semuanya setuju di kalimat ke-1? Setuju. Ada pendapat lain nggak? Setuju. Nggak ada, Bu. Semua. Oke. Ibu blok ya. Kita coba blok. Nah, kalimat ini kalian pindahkan ke tabel yang sudah disediakan tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang ide pokok? Tadi itu kita bicara tentang ide pokok. Teks tadi itu bercerita tentang apa? Pancasila. Tentang nilai-nilai Pancasila. Pintar. Ada hubungannya dengan gambar yang ini yang Ibu sajikan? Ada, Bu. Terlihat? Ada, Bu. Ada. Ini gambar apa ya? Negara Indonesia, Bu. Burung Garuda, Pancasila, lambang negara Indonesia. Di situ terpampang ada perisai di dadanya yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Semua sila-sila Pancasila yang ada di dada burung Garuda itu memberikan suatu
pertanda, simbol bahwa segala yang kita lakukan di Indonesia harus sesuai dengan yang ada dalam sila-sila dalam Pancasila. Sekarang pertanyaan pertama. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan Tuhan yang yang Maha Maha Esa. Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari kata ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira warga rakyat Indonesia sikapnya harus seperti apa supaya kilkan ketuhanan yang Maha Esa? Toleransi sama manusia, Contohnya Bu. apa sikapnya? Toleransi dalam beragama. Melakukan Terus ibadah, apa Bu. lagi? Melakukan ibadah, Bu. Melakukan Ibadah. Agama orang lain, Bu. Pintar. Ya. Menghargai Sila orang lain. ketuhanan yang Maha Esa. Sip. Menghargai orang lain dalam menjalankan ibadahnya. Karena di Indonesia itu tidak hanya satu agama yang ada di Indonesia. Ada berapa, teman? 6. Ada berapa? Ada 6. Pintar. Boleh tolong disebutkan apa saja? Yang pertama apa, Fatih? Islam. Islam. Fakih? Katolik. Katolik. Dafa, ada Kristen, ada 2, ada Kristen Protestan. Fakih? Udah, Bu. Buddha. Mas saya? Hindu, Bu. Habis udah apa? Hindu. Anin dia? Anin? Konghucu. Konghucu. Jadi ada 6 agama yang harus dihormati di Indonesia. Jangan sampai ada temennya yang sedang beribadah dilarang atau enggak kita enggak bolehin. Kalau mereka sedang merayakan upacara keagamaannya kita marah-marah. Enggak boleh kayak gitu ya. Itu makanya kita harus bertoleransi dalam beragama. Siapkan tabel kalian yang tadi sudah kalian buat. LKPD 2 PKN. Jadi Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar. Lalu tugasmu adalah menuliskan kegiatan yang ada dalam gambar itu pada tabel yang sesuai. Sila yang mana? Lalu nanti langsung difoto, langsung kirimkan ke grup. Tuliskan nama kalian di bawah fotonya tadi. Contohnya, ini gambar tentang apa? Lihat Membantu orang, Bu. Membantu orang. Ini Siti ya kalau nggak salah ya. Siti sama ayahnya ya kalau nggak salah ya. Nah, ayahnya lagi ngapain ini? Membantu orang tua, Bu. Membantu orang tua. Menyiram tanaman, Bu. Intinya apa? Memupuk tanaman. Berarti kalau memupuk itu berarti tandanya kita kenapa sama tanaman? menanam supaya Apakah besar. kita menghancurkan? Iya, menanam supaya besar. Berarti kita menyayangi tumbuhan atau makhluk hidup. Nah, menyayangi makhluk hidup ciptaan Tuhan ini termasuk sila keberapa, Nak? 1. Ayo, sila Satu. Kesatur banget, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti di tabel yang sudah kamu buat tadi, di bagian sila ke-1 dituliskan sikap yang sesuai ya, menyayangi makhluk Tumbuhan. hidup. Ya, menyayangi tumbuhan atau menyayangi makhluk hidup. Lanjut. Nilai-nilai dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat penting artinya bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan kita perlu banget yang namanya persatuan Indonesia harus digaungkan. Terus kemanusiaan yang adil beradab. Supaya tidak terpecah belah, hebat supaya tidak terpecah belah. Selain itu, supaya tidak terpecah belah. Kenapa kita kok bisa terpecah belah? Apa hubungannya dengan Indonesia? Kira-kira apa hubungannya Pancasila dengan
yang terlihat pada gambar. Kenapa Pancasila penting sekali untuk Indonesia supaya tidak terpecah belah? Kenapa kita supaya tidak terpecah belah? Karena lihat bentuk pulaunya, nyatu enggak? Enggak, misah-misah, iya kan? Misah. Terus orang Sumatera sama nggak sama orang Jawa? Sama. Beda juga sama orang Kalimantan, betul? Betul. Sulawesi, Bali, Maluku, Papua, semuanya berbeda. Karena Indonesia itu sangat luas. Nah, untuk ada yang udah tahu luas Indonesia itu berapa? Baik, sambil kita ini matikan dulu mikrofonnya, kita saksikan video yang akan Ibu sajikan ya. Perhatikan baik-baik ada apa saja di situ. Siap ya? Videonya sudah jalan? Dari video tadi, berapa luas wilayah Indonesia? Ayo, siapa yang tadi? 1.900.000. 1.093 kilometer. 1.905 kilometer persegi. Lalu ada berapa pulau? Ada berapa pulau di Indonesia itu? 13.400. 66, pinter sekali. Batas wilayah Indonesia ada secara astronomis dan secara geografis. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu secara geografis ada benua Asia di utara. Lalu ada benua Australia di selatan Indonesia, Samudra Hindia di barat, dan Samudra Pasifik timur. Jadi ini sini tuh Indonesia. Benua Asia ada di atas sini ya. Karena Indonesia di utaranya itu ada negara-negara selain Indonesia. Ada Malaysia, ada Filipina, ada Vietnam dan sebagainya. Lalu di bawah di selatan Indonesia ada benua Australia dan yang terakhir ada Samudra Pasifik. Bukan terakhir, maksudnya di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan di sebelah barat ada Samudra Hindia. Ada yang dipertanyakan sampai sini teman? Enggak ya, sudah jelas ya. Ada Bu. Nah, tugasmu berikutnya nanti akan ada menggambar. Tugasmu adalah menggambar peta Indonesia, wilayah Indonesia, boleh di buku gambar atau di kertas HVS biasa. Ya, yang paling penting adalah diwarnai dan dituliskan nama pulaunya. Nanti difotokan, lalu nanti dikirim dikirim ke grup ya, paling lambat sekitar pukul 2 siang. Nanti Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi yang akan Ibu kirimkan nanti. Jadi kalian kirimkan dulu peta Indonesianya, lalu nanti akan Ibu kirimkan link untuk evaluasi. Nah, lembar evaluasi itu nanti Ibu tunggu, mengerjakannya nggak perlu lama, hanya 10 menit saja ya nanti ya. Nah, sekarang pembelajaran hari ini tentang apa saja? Pokok Bu. Gagasan pokok, ide pokok. Terus apa lagi? Tentang nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir adalah tentang wilayah Indonesia. Yang bagian yang mana yang menyenangkan buat kalian? Pancasila Bu. Oh, tentang Pancasila, seru ya. Lalu yang mana yang kurang menyenangkan? Nggak ada Bu. Nggak ada.
Semuanya menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita masih akan berkutat tentang ide pokok, tapi kita akan mengembangkan ide pokok itu menjadi paragraf. Oke? Ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa dulu. Fatih lagi ya, yang memimpin ya Fatih ya. Berdoa mulai, selesai. Baik, teman-teman terima kasih banyak sudah bergabung. Ditunggu petanya, nanti Ibu akan kirimkan evaluasinya juga tadi LKPD-nya jangan lupa kirimkan ke grup. Jangan lupa tuliskan namanya. Sampai kita ketemu lagi, jaga kesehatan semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.